Hai, selamat datang di channel Tura Partena. Berjumpa lagi nih, di D2 aku di Minsk, Belarusia. Dalam video kali ini, banyak pengalaman baru dan hal seru yang bakal aku lakuin. Mulai dari ketemu teman baru, naik Delta Plane yang bikin aku gemeteran, dan pastinya ngeliat museum rumah zaman dulu di Belarusia. Wah, menarik banget kan? Buat kalian yang belum tahu, hostel di Rusia tuh kita bisa sekamar bareng loh, cowok atau cewek. Mungkin kalian bisa dengar penjelasan dari teman sekamarku ini. Oke, jadi kita bersama teman kita baru roommate di dormitory, bukan dormitory, ini hostel ya. Kalian bisa sebut? Катя. Катя, привет, очень приятно. Откуда ты? Я из Санкт-Петербурга, из России. Из России, зачем ты сейчас смотришь? Интересно посмотреть, как в Беларуси. Ну, как тебе реакция? Это нормально, да, в России и, именно в Минске тоже, в Беларуси, в России тоже такая, именно общая? Ну, у нас вроде нет каких-то особых ограничений. Ну, тебе уже привычно? Да. Да? Ну, я когда-то уже в хостеле жила. Это первый раз для меня. Спасибо за ответ. Selanjutnya aku bakal ketemu nih sama konten kreator yang cukup terkenal di Belarusia, namanya Vlad dan Ruslan. Udah sampai, kita mau ketemu salah satu konten kreator yang ya terkenal ya di Belarus ya. Wah, nih kita di mana ya, tersesat dari tadi bro? Iya. Iya. Тура. Ну, нормально. А чё? Хорошо, просто не знаю. Ну, зовут как? Да, я Влад. Меня зовут Руслан. Dia твой поклонник, на самом деле. Спасибо, очень приятно. Какое качество? Ну, фотоаппарат ты используешь? Это камера, да? Это iPhone просто. Это просто iPhone. Buat kalian yang belum tahu, karena cuaca di Belarus tuh sangat cerah, kalian bisa syuting pakai iPhone tuh kualitasnya sebagus ini. Makanya kalau aku ataupun kalian winter trip gitu, pasti wajahnya tuh lebih cerah. Di sini kita bisa saling sharing gimana mereka bisa kenalan jadi konten kreator atau traveler. Dan pastinya susahnya mereka gimana syuting di Belarusia. Karena faktanya, Belarusia itu sebenarnya sensitif untuk dokumentasi dalam bentuk video, terutama bangunan-bangunan pemerintah. Oke, jadi kita udah selesai ya. Kasih Pak. Terus Pak. Bisa kita sampai Pak Satri. Oke, jadi kita foto dulu ya. Давай сфотаемся. Oke, хорошо. Saya Ruslan. Saya Руслан. Saya Vlad. Nah, setelah kita ngobrol-ngobrol, aku dianterin nih sama mereka. Baik banget ya. Aku dianterin ke metro untuk sampai ke titik selanjutnya, yaitu menuju halte. Это аисты, это птицы, которые являются символами Беларуси. Nah, ini adalah bango putih, simbol dari negara Belarus. Faktanya nih, tentang bango putih ini, simbol sebagai negara Belarusia. Bango putih ini dianggap sebagai simbol keberuntungan, kesuburan, dan kelahiran. Dan binatang ini merupakan spesies dilindungi di Belarusia. Dan menariknya, selain sebagai simbol alam, bangau putih ini juga dipandang sebagai lambang identitas nasional dan semangat rakyat Belarus yang damai namun kuat. Блин, я не понимаю, почему вы хорошо знаете про свою страну, именно истории и так далее. А потому что мне кажется, что это очень важно знать историю своей страны. Thank you banget buat Vlad dan Ruslan sudah nganterin aku ke metro, dan saatnya aku bakal pergi ke Delta Plane dan aku lanjut jalan sendirian nih. Aku baru tahu di sini tuh nggak boleh video sembarangan gitu. Ya pokoknya ini lumayan jauh ya, 1 jam dari sini kayak di pinggir kota gitu. Itu kita mau naik Delta Plane. Kita mau berangkat dulu. Aku nggak mau naik taksi. Sebenarnya harganya cuma 100.000 doang sih, tapi aku pengen nunjukin ke kalian gimana kita naik bus. Sebentar, di mana nih ya? Sumpah nggak tahu. Ini pokoknya kalau ada bangunan pemerintah tuh katanya nggak boleh di videoin bro. Aku suka banget ngelihat KRL atau metro di sini karena benar-benar autentik banget seperti biasanya, kayak negara Rusia. Ini tadi kita di sini ketemu Vlad sama Ruslan, terus kita naik metro ke sini. Sekarang kita naik bus guys. Oke, ini ternyata paling ujung guys ya, jadi pas banget sih. Kita udah turun, jadi kita mau jalan lagi 800 meter. Wah, ternyata effort juga ya. Nah, ini gimana nih? Tada! Gimana ya? Oke, Belaruski. Gini kali? Iya! Tura udah mulai stres nih dan kesepian banget jalan sendirian. Kalau ada temen mah, beda cerita kali ya. Tada! Tuh. Kalian bisa lihat nih. Tada! Wala, bagus ya. Nih kita mau ke Delta Plane tuh di sini. Lihat nih. Jalan. Ke atas dikit, ke sana dikit. Nah itu udah. Ya gitu lah pokoknya. Bagus sih kalau ada cewek ya.
Waduh. Sambil nunggu Delta Plane jam 4 sore, aku di sini benar-benar healing sendirian sambil jalan kaki nikmatin alam, kuda-kuda di alam bebas. Dan senangnya aku di sini tuh negaranya luas banget, tapi penduduknya sedikit guys. Dan juga warga di sini pada cuek-cuek banget sih, kayak ngelihat turis tuh ya udahlah ya. Jadi cocok banget ya buat kalian yang para introvert. Nah, untuk harga tiket masuknya itu 75.000 per orang atau sama dengan 15 rubel Belarus. Kalian udah bisa lihat semua rumah museum Belarusnya zaman dulu dan nikmatin alam di sini. Kita pada udah ngelewatin posko itu kan. Itu kayak dalamnya tuh polisi gitu, penjaga gitu. Kita udah diingetin sama orang Belarus asli ya. Katanya hati-hati deh bikin video, apalagi terutama yang di daerah kepemerintahan gitu, karena mereka tuh sensitif itu gitu. Si Vlad itu pernah bikin video di dalam MRT gitu, sebutannya metro ya. Kameranya diambil cuy, serius. Jadi pas aku di metro tuh agak takut banget sih. Beda sama Rusia, kalau di Belarus tuh lebih tertutup lah ya. Jadi aku agak takut nih. Semoga saya selamat di sini. Ini bagus banget. Tada. Это музей тоже. Конечно. Оно все здесь Как музеи, было в старину. домики. Вот Здесь собраны дома со всей Беларуси. Вот, с разных областей Беларуси. Это вот в Минске стоял дом. Вот это Минский дом. Да, был в Минске. Ini tiba-tiba banget ya, ketemu orang asing dan langsung akrab diajak lihat rumah museum barang gini. Sampai-sampai aku dianterin loh ke Delta Plane karena aku nggak tahu lokasinya. Baik banget ya. Ya, udah Zabronirova, Sechisov. Di sini aku diarahin untuk duduk di ruang tunggu dulu sambil mereka nih mempersiapkan Delta Plane-nya. Coba kalian tebak nih, Delta Plane ini harganya berapa? Dan нормально, что ли? Делаю нормально, я последний день тут. Реал да? Прямо сейчас. Kira kita disuruh sekarang anjir, gokil ya. Kita nyoba ada apa di sini. Akhirnya kita sudah sampai ya. Kita terbang dulu, katanya bisa terbang sekarang, sudah 4:30. Kalau misalnya matahari terbenam di sini tuh jam 9:30 atau jam 9 malam ya. Makanya sebenarnya panas banget sih. Jadi ini serasa jam 12 siang lah. Kalau jam 12 jadi serasa jam berapa ya? Serasa Dubai ya. Lebih panas lagi. Dan untuk harganya sudah dikasih tahu kalau misalnya 8 menit itu 85 rubel. Ini worth it banget sih. Termasuk murah ya kayaknya. 8 menit loh. 8 menit itu lumayan. Nah, saatnya nih, aku udah excited banget buat take off. Так, я боюсь. Привет, привет. Let's go. Здравствуйте. Halo. Тоже блогеры. Где кто? Вы? Давайте снимать. Ya, kalian bisa lihat reaksiku ya, deg-degan bos. Faktanya kalian harus tahu ya, waktu aku syuting video ini, aku hanya menggenggam iPhoneku dengan kecepatan yang tinggi dan anginnya tuh kenceng banget. Sekalinya kepleset di iPhone, udahlah kelar tuh. Bukan kelar iPhone-nya juga, kelar kena gini, kena balik-baliknya juga nih. Oh my morning star, show me where you are. There's a fire that's growing. Kalian harus coba sih, worth it banget. Gak nyesel buat aku udah ngelawan rasa takutku. Dengan pemandangan Belarusnya seindah ini dari ketinggian, dan durasi terbangnya itu cuma 5 menit tapi udah cukup banget bos. Like a song, yeah, this is where I belong. Somewhere where the winds have changed and a cold heart is a losing game. I can feel it swinging to and fro. When I find it, I'ma let you know. Oh my morning star, show me where you are. 'Cause there's a fire that's growing in me. There's a world that I'm longing to see. Where the Susah banget sumpah, ini pengalaman pertamaku. Iya, ini pengalaman pertama sumpah. Masih gemeteran ya. Soalnya masalahnya aku tuh pakai iPhone gitu loh. Nih kalian dilihat semua tuh, gokil ya. Tuh, nggak bisa kepegang, bener-bener kayak susah banget pegang ya. Nih kalian bisa lihat deh. Tuh, ini bener-bener megang pakai iPhone ku loh. Tuh, susah banget bro.
Karena dia bilang katanya sekalinya jatuh tuh nggak bisa ketolong sih. Jadi aku kayak udahlah hampir risiko lah. Tuh. Kenceng banget sumpah. Kenceng banget. Tapi untungnya mereka memperbolehkan gitu. Jadi itu sebenarnya bukan tanggung jawab mereka gitu. Dan kita tuh nggak ada kontrak, nggak ada apa. Ya udah terbang aja tadi tuh. Bayar 85 rubel tuh gila sih. Aduh sumpah. Ya worth it lah, sampai 500.000. Jadi kalian mau nyoba, silakan coba. Akhirnya kita ke tujuan utama pastinya. Enggak, tujuan kita adalah ke museum ya. Jadi museumnya itu kita bisa melihat rumah-rumah Belarusia gitu. Nextnya aku lanjut lagi buat ngeliat rumah museum sekitaran sini. Tapi ini jujur karena sering nonton film horor gitu, jadi aku agak takut sih tempat-tempat kayak gini. Masalahnya kayak film Midsommar atau film-film thriller gitu. Oke, kita masuk gerejanya. Nah, ini adalah salah satu gereja Belarusia zaman dulu dan penjaganya cuek banget, bos. Ini udah kayak serasa di film banget. Datang sendirian kayak nggak ada siapa-siapa. Udah kayak gini loh, Texas Chainsaw tau nggak? Bahkan beliau ini sempat ngikutin aku karena aku kayak orang asing kali ya. Positive thinking aja. Ya pulang-pulang selamat ya. Dan videonya ini bakal ke-upload ya. Kalau misalnya video ke-upload ini berarti aku selamat, guys. Bagus ya tempatnya. Kayak serasa di Pravoslav nih, zaman dulu gitu. Tadi selain ngelihat ini, kita ngeliat ada kincir angin juga ya, cuman kayak udah, tapi tuh nggak dilarang masuk deh. Dan sebenarnya intinya aku bisa sih kesana guys, setiap tempat gitu, cuman sepi banget, sumpah, takut bro, serius. Nah, faktanya nih tentang tempat ini, namanya itu Belarusian State Museum of Folk Architecture dan Rural Lifestyle. Panjang banget namanya ya. Museum ini adalah museum terbuka yang terletak di desa Ozertso, gak jauh dari ibu kota Minsk, Belarus. Museum ini didedikasikan untuk pelestarian dan pameran arsitektur tradisional Belarus nih, serta gaya hidup pedesaan dari masa lalu. Ya, tapi lumayan merinding juga ya, karena lagi sepi-sepinya pengunjung banget. Jadi bangunannya tuh seperti aku bilang tadi, horor bos. Tuh, bukti Trapartanya tidak penakut ya. Bukti Trapartanya tidak penakut. Udah merinding anjir. Mentok sampai situ aja. Gak bisa, gak kuat. Takut, let's go. Ini tuh kayak suasana desanya di Belarus. Bagus ya. Nah, это можно открыть. Это белорусский дом, да? Правильно? Да. Это как холодильник. Вау. Это тоже спальня, да? Для спать. Mau coba apel guys. Tapi Sugro minta 1, enggak minta 2 aja ya. Tada, kita udah minta 2. Emang guys sih aku langsung makan. Ini ada apelnya, yang sayang banget apelnya jatuh semua. Kayak di Moskow ya, apelnya tuh kayak di jalanan gitu. Oh ini tempat tinggal kuda-kudanya. Ini sumur zaman dulu nih. Kayak gini guys. Keren ya. Keren, dari tadi keren-keren mulu nih. Merinding terus nih aku. Gak ada orang lewat apa. Здрасте. Это внутри. Это хата. Это хата. А какая разница в предыдущей, который вот это? Какая Ну, разница? та победней, это побогаче. Побогаче. Lucunya, ibunya ini ngomong bahasa Rusia campur bahasa Belarus loh. Kadang aku nggak ngerti ibunya ngomong apa, mirip kayak bahasa Melayu dan bahasa Indonesia gitu. Ya intinya ibu ini lagi ngejelasin kalau kasur, perabotan, kerajinan, sampai satu keluarga kakek, nenek, papa, mama, anak semua tinggal di ruangan ini loh. Sekecil ini bos. Это огонь, да? Это ткали. Ткали. Да. Для рубашки. Для рубашки, для платья, для штанов, для всего. Для Тогда всего. ж не купишь было в магазине. Масло делали, маслобойка вот. Масло? Для бани? Да. Это что там? Тоже кухня? А это как бы сени. А там хранили продукты. Сейчас где? Вот так. Видно, понравилось. Со мной я ходила с ним, а то он боится. Да, видно, боится, да. Dan salah satu hal paling menarik dari sejarah Museum Negara Arsitektur Rakyat dan Kehidupan Sehari-hari Belarus ini adalah upaya pelestarian bangunan asli di sini yang hampir punah. Museum ini nggak cuma ngebuat replikanya, tapi memindahkan bangunan otentik dari desa-desa di seluruh negara Belarus ke satu lokasi, guys. Sebuah langkah besar dalam pelestarian arsitektur tradisional. Banyak bangunan di sini tuh berasal dari abad ke-18 dan abad ke-19 dan nyaris hilang karena modernisasi, pengabaian, dan pembangunan Soviet di era 1950 sampai 1980. Anything that's better than just hold my hand, won't
Dan kenapa museum ini menarik? Karena museum ini tuh tidak hanya menampilkan arsitektur, tapi menghidupkan kembali gaya hidup petani Belarus masa lampau. Dari ritual keagamaan, pakaian rakyat, hingga praktik pertanian dan makanan tradisional. Hari kedua ini benar-benar pengalaman baru banget buat Rumah Partena. Next kita pindah kota, dan kalian bisa tebak kota mana nih yang akan Turah kunjungin di Belarusia. Wow. Ya, sendiri. Ngeliat ini pemandangan. Tuh, tada. Wah, seru banget kan? Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Pastinya di dua kali ini banyak pengalaman baru yang ku dapat. Dan seru-serunya tuh pasti ada meskipun saya sendiri. Tapi tetap seru kok. Buat kalian yang introvert harus cobain sih buat trip ke Belarusia dan menuju tempat-tempat yang aku kunjungin dalam video ini. Jangan lupa buat tungguin vlog trip aku selanjutnya. Oke? Paka-paka.